balik lagi bersama Hiwa BK FKIP UHAMKA. Di sini ada saya, Nur Zahra, yang akan membahas mengenai efektivitas bimbingan dan konseling bagi perkembangan peserta didik. Nah, buat teman-teman, ikutin terus videonya ya. Nah, jadi menurut Uman Suherman pada tahun 2007, bimbingan dan konseling perkembangan merupakan wujud dari rasa tanggung jawab dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik pada semua aspek kehidupannya, sehingga mereka dapat berfungsi dan berperan aktif selama siklus kehidupannya, terutama dalam menjalin keanggotaan di masyarakat yang bermartabat. Nah, bimbingan dan konseling perkembangan ini bersifat responsif dan proaktif, dengan asumsi bahwa individu mempunyai keunikan dan kecenderungan untuk terus berkembang. Kemudian ada fungsi bimbingan dan konseling perkembangan menurut Siti Siratun pada tahun 2005, di mana yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Pemahaman di sini memahami setiap individu adalah unik, di mana secara terus-menerus mengalami perkembangan pada kondisi psikologi dan mampu memahami keadaan dirinya maupun lingkungannya. Yang kedua, ada pengembangan, yaitu mengembangkan minat, potensi, dan kondisi psikologi individu serta mengakselerasikan perkembangan melalui pemberian pengalaman belajar yang kaya dan tepat. Yang ketiga, ada fungsi pencegahan, yaitu memberikan kekuatan pada individu untuk tidak terpengaruh oleh hal-hal buruk yang dapat mengganggu ataupun menghambat proses perkembangan, dan lebih lanjutnya agar individu memiliki keyakinan yang kuat berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan dan kemasyarakatan. Dan yang terakhir, ada kuratif, yaitu memberikan intervensi yang diperlukan individu sesuai dengan kesulitan perkembangan yang dihadapinya. Nah, dalam memahami perkembangan peserta didik, kita juga harus tahu nih faktor apa saja yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan peserta didik. Nah, yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal ini mempengaruhi peserta didik dari segi fisik dan psikis. Nah, keadaan fisik dapat dilihat secara kasat mata atau secara langsung seperti bagaimana fungsi dari anggota tubuh dan organ dari siswa itu sendiri. Kemudian dari keadaan psikis ini lebih menekankan pada kondisi psikologi dari siswa itu sendiri. Nah, keadaan fisik dan psikis ini memiliki keterkaitan yang sangat erat, sehingga kita juga harus bisa menjaga keseimbangannya. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Nah, karakteristik peserta didik dan juga perkembangannya ini sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan tempat tinggal siswa, keluarga, dan orang-orang yang berada di sekitar siswa. Di mana siswa itu tinggal, bagaimana pola asuh yang diterapkan, dan bagaimana keadaan sosial lingkungan sekitar siswa yang sangat mempengaruhi keadaan dari siswa itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara memahami kebutuhan perkembangan siswa. Nah, untuk memahami perkembangan siswa, kita harus bisa memastikan instrumen yang kita gunakan ini tepat dan mencakup semua ranah perkembangan dari siswa kita. Nah, adapun cara-cara yang bisa kita lakukan, yang pertama yaitu melalui observasi. Nah, teknik ini bisa digunakan untuk mengamati suatu keadaan atau suatu kegiatan. Nah, proses perkembangan siswa yang akurat dapat diketahui dengan teknik observasi secara langsung. Kemudian yang kedua ada melalui angket ataupun wawancara. Angket merupakan alat pengumpulan data melalui pemberian pernyataan ataupun pernyataan secara tertulis kepada responden. Sedangkan wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung dengan responden. Dan yang ketiga ada menggunakan serangkaian tes. Nah, cara memahami karakteristik peserta didik dan mengukur tahap perkembangannya ini memang bisa dilakukan dengan serangkaian tes yang kita berikan. Nah, jenis-jenis yang bisa kita berikan untuk mengetahui perkembangan siswa diantaranya tes kecerdasan, tes bakat, tes kepribadian, dan tes prestasi belajar. Nah, kemudian apa sih manfaat dari semua yang telah kita pelajari mengenai perkembangan peserta didik? Tentunya dari sudut pandang kita sebagai pengajar, memahami karakter peserta didik dari segi perkembangannya ini memiliki manfaat. Yang pertama, memberikan gambaran tentang perkembangan peserta didik sepanjang rentan kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang kedua, memberikan masukan tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga, memberikan gambaran tentang strategi pembelajaran yang tepat sehingga dapat mencapai target pembelajaran. Oke, mungkin sekian pembahasan pada materi kali ini. Buat teman-teman, makasih banyak yang udah nonton dan nyimak materi ini secara seksama. Semoga hal-hal yang disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.